Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala amri dunya wad din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV, Insan TV, dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang dua nama Allah, yaitu Al-Karim dan Al-Akram. Di pertemuan yang ketiga ini, dari nama Allah Al-Karim dan Al-Akram, kita masih akan membahas bagaimana kita bisa merasakan kemaha pemurahan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita bisa merasakan kemaha muliaan Allah dalam kehidupan kita. Dan kemarin kita sampai halaman 22. Silahkan dilanjutkan. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayl hafizahullah ta'ala, wal karimu huwa alladhi la yatawaqqa'u 'iwada. Naam. Wal karimu, al-karim huwa alladhi la yatawaqqa'u 'iwada. Al-karim itu adalah yang memberi dan tidak mengharapkan balasan. Apa? Yang memberi dan tidak mengharapkan balasan. Jadi kalau pengen tahu orang yang dermawan, lihatlah kalau dia ngasih, minta balasan atau tidak. Balasan itu tidak mesti wujudnya materi. Ada juga balasan yang diharapkan wujudnya adalah immateri. Kenapa immateri? Ya bukan materi, non materi. Apa balasan non materi? Matur nuwun. Matur nuwun. Jadi kalau jenengan ngasih orang, kemudian orangnya itu tidak matur nuwun, terus jenengan kapok, itu berarti jenengan bukan karim. Jenengan bukan orang yang dermawan. Siangel temen Ustaz, ya mulane. Ketika Allah Azza wa Jalla menceritakan calon penghuni surga apa? Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kata para penghuni surga itu, kami berbagi makanan kepada kalian liwajhillah, karena mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla saja.
La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian. Siapa kalian? Yang dikasih makanan. Kami tidak menginginkan dari kalian jazaa, balasan. Wala syukura, ataupun ucapan terima kasih. Calon penghuni surga itu kalau ngasih lillah sudah. Enggak nunggu balik modal. Ya. Itu secara materi. Jadi kalau jenengan barang gawe, ya wis barang gawe kasih makanan. Rasa nganteni apa? Ora balik modal kapoknya. Anda tuh ngapain? Anda kan mau kasih makan orang. Ataupun hanya sekedar ucapan terima kasih. Maka orang-orang yang tulus dalam memberi, dia tidak akan pernah kecewa. Dia tidak akan pernah kecewa karena yang dia harapkan adalah balasan dari Allah. Dan Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Tidak akan pernah. Hamba-hamba yang beriman. Hamba-hamba yang beriman tidak akan pernah dikecewakan sama Allah. Kenapa ada orang bersedekah dan kecewa? Kenapa? Karena enggak lillah. Aku wis bagi-bagi sembako dan ini ora dipilih. Loh, Anda itu bagi sembako untuk apa sih? Untuk cari suara? Berarti kan enggak lillah. Ini manusia. Ini manusia. Oh berarti kalau saya dikasih sama orang enggak perlu ucapan terima kasih. Oh bukan itu. Kita ini lagi ngomongin orang yang ngasih. Bukan lagi ngomongin orang yang dikasih. Kalau jenengan dikasih, ya matur nuwun. Syukur-syukur membalas dengan yang lebih baik kalau bisa. Ya. Jadi tadi kita lagi ngobrolin tentang orang yang ngasih, orang yang bersedekah. Nah, nanti bicaranya lain masalah kalau kita yang dikasih, kita yang disedekahi, ya, maka hendaklah kita membalasnya sebagaimana nasihat Rasul SAW, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Kalau enggak punya, maka doakan. Kalau enggak punya, beri untungannya. Jazakumullahu khaira. Apa artinya? Mudah-mudahan Allah membalas dengan kebaikan. Ada sebagian orang ketika diucapi jazakumullah khairan malah kesuh. Rasa nggo arap-arapan jawab baik matur nuwun. Subhanallah. Malah ada sebagian orang mengatakan, "Kamu Wahabi ya?" Aneh mau mengucapkan jazakumullah khairan kok Wahabi? Apa hubungannya? Pak. Gak ada korelasinya sama sekali. Wong ini mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terus berarti nggak boleh maturun? Boleh. Siapa yang ngelarang matur nuwun? Berarti kalau digabungkan boleh. Boleh. Siapa yang ngelarang? Jazakumullahu khairan matur nuwun. Ya ora apa-apa. Tapi yang nggak boleh kan kemudian ada orang mengucapkan jazakallahu khairan atas dituduh yang enggak. Ini pola pikirnya subhanallah. Ya. Ini manusia. Nah sekarang kalau Allah Azza wa Jalla Al-Karim yang memberi dan tidak mengharapkan balasan. Jadi sudah kita bahas. Sudah kita bahas pada dua pertemuan yang lalu bahwa Allah itu ketika ngasih kita itu tidak nunggu balasan dari kita karena Allah tidak butuh balasan kita. Allah itu maha kaya, tidak butuh balasan dari manusia.
Sehingga kalau manusia dikasih sama Allah kemudian dia bersyukur, ibadahnya tambah tekun, itu bukan karena Allah butuh dengan ibadah kita, bukan. Bukan karena Allah butuh dengan syukur kita, bukan. Terus siapa yang butuh? Kita sendiri. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, ngibadah, syukur, amal soleh, itu kembalinya kepada diri kalian sendiri. Bukan karena Allah butuh dengan amal soleh kita. Kita nggak beramal soleh itu Allah nggak rugi. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat buruk, kalian sendiri yang rugi. Sudah. Baik, Iqra. Wal karimu huwa alladhi yu'ti li ghairi sababin. Baik. Wal karimu, al-karim, Allah Azza wa Jalla al-karim, huwa alladhi yu'ti li ghairi sabab. Dialah yang memberi kepada hambanya tanpa sebab. Tanpa apa? Sebab. Sebab di sini contohnya doa. Ada hamba-hamba Allah yang dikasih oleh Allah sesuatu tanpa dia minta. Berarti dia tidak melakukan sebab. Tapi tetap dikasih sama Allah. Ada enggak? Ada enggak? Banyak. Bahkan mungkin kalau kita mau jujur lebih banyak yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Dibandingkan yang kita minta. Seluruh anggota tubuh kita sampai sekarang masih bisa kita gunakan. Mungkin enggak ada. Mungkin masih banyak di antara kita yang tidak pernah minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan tanganku bisa aku gunakan hari ini. Ada? Tapi dikasih enggak sama Allah? Dikasih. Ya Allah mudah-mudahan mulutku bisa aku gerakkan. Enggak ada di antara kita yang tadi pagi minta seperti itu toh. Ternyata masih bisa kita gerakkan. Bisa enggak ujuk-ujuk tidak bisa digerakkan? Bisa. Orang apa? Stroke. Terus jadi apa? Menceng. Ya. Bisa. Hanya dengan Allah perintahkan kepada satu pembuluh darah supaya macet, sudah. Ada berapa ratus pembuluh darah dalam tubuh kita. Sama Allah dibiarkan. Dikasih izin untuk bisa mengalir tanpa kita minta. Itulah Al-Karim. Jadi Al-Karim itu adalah yang ngasih tanpa harus diminta. Berarti kalau ada orang sudah diminta enggak ngasih, ki apa ki jenengane? Ki medit jenengane. Al-Karim yang dermawan itu adalah yang memberi tanpa harus dimintai terlebih dahulu. Nah. Wal karim huwa alladhi la yubali man a'ta. Wal karimu, Al-Karim Allah Azza wa Jalla huwa alladhi la yubali man a'ta. Dialah yang memberi tanpa mempedulikan siapa yang diberi. Apa? Memberi tanpa mempedulikan siapa yang diberi. Contoh paling mudah. Orang kafir. Kenapa? Orang kafir. Dikasih enggak sama Allah? Kasih. Kenapa orang kafir dikasih? Karena Allah Al-Karim. Karena Allah Al-Karim. Al-Karim itulah yang ngasih tanpa melihat siapa yang dikasih. Iya, tapi kan ngasihnya banyak. Banyak atau tidak? Banyak. Orang paling kaya sedunia, orang Islam atau bukan? Bukan. Berarti kan dikasih sama siapa? Sama Allah. Kenapa dikasih? Ya, udah pintar sekarang. Satu, karena Allah Al-Karim. Yang kedua, karena yang Allah berikan kepada orang kafir tersebut
tidak ada harganya di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena yang Allah berikan kepada orang kafir tersebut tidak ada harganya di sisi Allah. Apa yang Allah berikan kepada dia? Dunia. Dunia itu di sisi Allah harganya seperti apa? Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah. Dunia seisinya itu di sisi Allah, dalam pandangan Allah, harganya tidak lebih mahal dibandingkan sayap seekor nyamuk. Apa? Dunia seisinya di sisi Allah harganya tidak lebih mahal apa? Dibandingkan sayap seekor nyamuk. Sayap. Udah lemut deh. Apanya? Sayapnya. Berarti di sisi Allah dunia itu remeh atau tidak? Remeh. Sehingga Allah berikan kepada siapapun. Karena remeh. Panjenengan oleh apa? Lemut. Terus ana sing jaluk. Lemutnya gonyong. Anda kasihkan? Anda kasihkan enggak? Oli 5. Anda kasihkan? Kenapa Anda kasihkan? 5 loh. Karena enggak ada artinya. Paham kenapa Allah beri orang kafir? Karena katanya tadi Al-Karim. Yang pertama karena Allah Al-Karim. Yang kedua, karena di sisi Allah, dunia yang Allah berikan kepada orang tersebut tidak ada harganya. Inilah Al-Karim. Lanjut. والكريم هو الذي يعطي من احتاج ومن لا يحتاج. والكريم الكريم الذي يعطي man ihtaja wa man la yahtaj. Al-Karim itu adalah yang memberi siapa yang membutuhkan dan siapa yang tidak membutuhkan. Apa? Al-Karim itu adalah yang memberi siapa yang membutuhkan dan siapa yang tidak membutuhkan. Seandainya kita tidak butuh pun kita tetap dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kaya, kaya raya, duitnya banyak, tetap dikasih sama Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak dia butuhkan. Apalagi sesuatu yang dibutuhkan. Itulah Al-Karim. Sehingga jangan pernah suudzon. Napa suudzon? Berprasangka buruk. Kepada siapa? Kepada Allah. Berprasangka buruk kepada manusia saja tidak boleh, apalagi berprasangka buruk kepada Allah. Saya tanya, manusia itu punya potensi untuk berbuat buruk dan jahat kepada kita atau tidak? Berpotensi atau tidak? Berpotensi. Itu saja kita nggak boleh suudzon. Sekarang saya tanya, Allah ada potensi berbuat jahat kepada kita? Tidak ada secuil pun potensi Allah berbuat jahat kepada kita. Tidak ada. Apalagi kepada hamba-hambanya yang beriman. Makanya kata para ulama, suudzon. Apa tadi suudzon? Berprasangka buruk kepada Allah itu, kata sebagian ulama, termasuk dosa besar. Kenapa? Termasuk dosa besar. Karena Allah tidak mungkin berbuat jahat kepada para hambanya. Nah, lanjut. والكريم هو الذي لا يخص والكريم هو الذي لا يخص بكبير من الحوائج دون صغيرها. Al-Karimu adalah yang memberi
yang kecil maupun yang besar. Kenapa? Yang memberi yang kecil maupun yang besar. Kita ada kebutuhan kecil, Allah kasih. Kita ada kebutuhan besar, Allah kasih. Kebutuhan kecil apa? Apa contohnya kebutuhan kecil jenengan apa? Oh, jenengan nggak punya kebutuhan kecil? Atau lagi mikir? Hah? Makan kebutuhan kecil? Paling mudah ya, mungkin ya. Kebutuhan kecil kita itu ngupil. Apa? Ngupil. Itu kebutuhan kecil atau besar? Kecil atau besar? Ya mungkin menurut kebanyakan orang kebutuhan biasa, kecil. Tapi coba ketika kita nggak bisa ngupil. Padane nggih jenengan di banda. Terus anak upil rasanya kepriwe? Itu bisa seluruh pikiran itu kesedot ke situ. Ya. Padahal kan cuma upil saja. Allah Subhanahu wa taala beri kebutuhan kita yang kecil maupun yang besar. Yang besar aja dikasih, apalagi yang kecil. Makanya apa nasihat Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha la yata'azamuhu syai'un an yu'tiyahu. Atau innallaha la yata'azamuhu syai'un a'tah. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah merasa keberatan untuk memberi apa yang diminta oleh hambanya. Apa? Sesungguhnya Allah tidak pernah merasa keberatan untuk memberi apa yang diminta oleh hamba. Maka kalau minta sama Allah, jangan sungkan-sungkan. Jangan tanggung-tanggung. Ada seorang minta sama ya Allah. Ya, yang penting saya itu sudah punya tanah 10 ubin, cukup ya Allah, cukup insya Allah. Minta semua. Akhirnya betul dikasih sama Allah 10 ubin, 10 ubin. Pas, orang kurang, orang lebih. Begitu bangun rumah, jadi kurang ngamboi ya. Minta itu enggak usah apa? Tanggung-tanggung. Ya. Tapi ya sing member boy. Jual sedesa ya Allah. Sing member baik. Sesuai dengan kebutuhan. Ya. Apalagi urusan akhirat jangan pasang target yang terlalu rendah. Nabi SAW berpesan apa? Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausal a'la. Kalau kalian minta sama Allah, mintalah surga Firdaus. Pun ini ke surga Firdaus. Surga yang paling tinggi. Jadi keliru ada sebagian orang mengatakan ya Allah, nang emperane surga ora apa-apa. Enggak, keliru, jangan seperti itu. Jangan. Kalau minta surga itu minta surga yang paling tinggi. Jadi kita diajarin sama Nabi SAW kalau urusan akhirat itu targetnya yang tinggi. Tapi kebanyakan manusia target tinggi itu kalau urusan dunia. Nek urusan akhirat, lah biasa bayar. Orang jamaah nang masjid, nang omah kan lumayan oleh pahala siji. Lho nang masjid 17 ora apa-apa nyong siji bae lah. Bayangkan kalau urusan apa? Akhirat targetnya rendah banget. Ya. Coba giliran urusan dunia. Kalau digaji 17 juta apa 1 juta? Milih yang mana? Ya 17 ya. Bayangkan kalau masalah dunia targetnya dipasang tinggi-tinggi, kalau urusan akhirat targetnya rendah sekali. Subhanallah, jangan seperti itu. Ya. Apapun kebutuhan kita, mintalah sama Allah. Walaupun itu sesuatu yang remeh. Ada sebuah hadis yang
diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Sebagian ulama mensahihkan seperti Imam Ibnu Hibban, sebagian ulama mendhaifkan seperti Syekh Al-Albani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi SAW atau diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Hendaklah kalian minta apapun kebutuhannya kepada Allah. Kalian punya kebutuhan apapun, minta kepada Allah. Kemudian dilanjutkan apa? Hatta yas'ala shis'a na'lihi idzan qata'. Sekalipun hajat dia, kebutuhan dia itu adalah sandal itu apa nih jenis? Jepit ya, sandal jepit. Sekalipun kebutuhan kalian itu adalah jepit sandal kalian putus. Jadi seandainya sandal jepit yang jenengan tugel, mintalah kepada Allah. Tahu ana sing kayak gue? Nah, ada atau tidak? Oh, jarang di antara kita. Pedot, uang. Nggak tahu panjenengan masih melakukan atau tidak. Dulu kita masih melakukan pakai apa? Bukan paku, peniti. Sekarang udah jarang sekali yang seperti itu. Ya, selalu jepit murah, cukumannya. Diajarkan dalam hadis tadi. Dalam urusan sekecil sandal jepit yang putus, kita disuruh minta sama Allah. Apalagi lebih besar. Ketika kita minta itu bukan berarti kemudian kita nggak usaha. Tetap usaha. Kayak tadi pakai apa? Peniti. Bukan kemudian ya Allah sandalku pedot, kepriwe, pedot ya Allah kepriwe. Udah kayak kue. kepriwe dok. Enggak, usaha ngapain gitu loh. Ya. Mungkin setelah itu dikasih rezeki sama Allah sehingga bisa beli sandal yang baru. Ya. Dalam urusan sekecil itu pun kita disuruh minta sama Allah SWT. Walaupun hadis ini dinyatakan dhaif oleh sebagian ulama, akan tetapi kandungan dari hadis tadi benar. Apapun kebutuhan kita disuruh minta sama Allah. Itulah yang terkandung dalam ayat 32 dari surat An-Nisa. Ayat pinten? 32 suratnya An-Nisa. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Was'alullaha min fadlih. Mintalah kalian dari karunia Allah. Jadi apapun kebutuhan kalian, mintalah kepada Allah. Apapun kebutuhannya. Mau urusan duniawi, mau urusan ukhrawi. Mau hajatnya besar, mau hajatnya kecil. Mau itu kaitannya dengan rizki, mau itu kaitannya dengan anak, mau kaitannya dengan pasangan, mau kaitannya dengan rumah, mau kaitannya dengan kendaraan, mau kaitannya dengan padi yang kita tanam, pengen supaya berhasil panenannya. Apapun yang kita butuhkan, mintalah dari Allah Azza wa Jalla. Was'alullaha min fadlih. Mintalah kalian kepada Allah dari karunia-Nya. Kemudian Allah tutup, innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Menarik untuk kita perhatikan. Kita disuruh minta sama Allah. Ternyata akhir ayatnya malah ditutup dengan Asmaul Husna. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Apa artinya alima? Maha mengetahui. Apa ya enggak cocoknya ditutup dengan karima, yang maha dermawan. Kenapa kok yang maha mengetahui? Ada hubungannya atau tidak kira-kira? Wonten hubungannya no mboten? Wonten. Napa?
Allah mengetahui seluruh hajat manusia. Baik, ada yang lain? Allah mengetahui siapa yang pantas untuk diberi permintaannya, siapa yang tidak pantas. Jadi kalau misalnya kita sudah minta, jere kon jaluk. Bareng jaluk ora diwehi, kuwi berarti jadi orang pantas. Berarti kapan pantas sih? Ya enggak tahu, ya udah minta aja. Ustaz, kalau ternyata sampai mati minta terus enggak dikasih-kasih gimana Ustaz? Ya ora apa-apa. Ustaz saya dari dulu itu minta supaya punya Pajero Ustaz. Nganti sprene Ustaz panas jaban jero temenan Ustaz. Sampai sekarang gak dikasih-kasih sama Allah, gimana? Enggak masalah, enggak rugi. Rugi enggak? Misalnya nih, jenengan sudah minta sampai mati enggak dikasih. Rugi atau tidak? Kenapa enggak rugi? Terus kenapa kalau selalu berdoa? Karena Allah akan ganti doa-doa kita itu dalam wujud pahala. Jadi kita minta. Doa itu kan ibadah atau bukan? Ibadah. Ibadah itu ada pahalanya. Ketika berdoa, berarti kita beribadah, dikasih pahala sama Allah, dikasih pahala, dikasih, sampai mati kita terus berdoa kepada Allah dan pahala itu terus menumpuk. Kapan kita bisa manfaatkan pahala tersebut? Ketika nanti kita menghadap kepada Allah SWT. Makanya ada sebagian orang yang ketika menghadap kepada Allah di hari kiamat kaget. Ini pahalanya kayak temen. Perasaan yang sholatnya biasa-biasa gue ora kur Jumatan tok. Gue ora biasa gue. Biasa-biasa itu maksudnya sholat ya cuma 5 waktu saja gitu loh maksudnya. Ya. Tapi kok pahalanya banyak banget. Ternyata itu adalah doa-doa yang dahulu kita panjatkan kepada Allah, kemudian sama Allah belum dikabulkan. Coba sekarang kira-kira pahala yang numpuk itu sama Pajero mahal mana? Pahala. Dengan pahala itu Allah bisa memberikan kepada kita surga. Surga itu lebih mahal dari dunia seisinya. Bahkan dunia itu cuma 1% dari karunia Allah. Sedangkan yang 99 itu ada dalam surga. Dan segala isinya serta karunia yang Allah siapkan buat hamba-hambanya yang beriman. Ya. Oke, lanjut. Wal karimu huwa alladhi idza wa'ada waffa. Wal karimu, al-karim Allah huwa alladhi idza wa'ada waffa. Al-karim itu adalah kalau berjanji pasti menepati. Kenapa? Kalau berjanji pasti menepati. Maka enggak ada ceritanya Allah janji sesuatu kemudian tidak menepati. Tidak ada. Setiap janji Allah pasti Allah tepati. Contoh. Ud'uni astajib lakum. Allah nyuruh kita untuk ud'uni. Apa ud'uni? Berdoalah kepadaku. Astajib lakum. Ini janjinya. Apa astajib? Pasti aku akan ijabah. Pasti aku akan kabulkan. Pasti. Janji atau bukan? Janji. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menepati janjinya. Tidak pernah Allah ingkar janji. Kembali lagi kepada masalah tadi. Buktinya saya sudah berdoa ternyata belum dikasih. Mungkin ada syarat yang belum Anda penuhi. Mungkin ada syarat yang belum Anda penuhi. Contoh, ada orang daftar perusahaan. Seandainya memenuhi syarat A, B, C, D, E, F, G, maka Anda akan diterima. Daftar ternyata nggak diterima. Kenapa? Ada syarat yang tidak dipenuhi. Saya tanya, kalau ada perusahaan menolak orang-orang yang daftar ngelamar karena syaratnya tidak terpenuhi,
apakah bisa dikatakan perusahaan tersebut zalim? Contoh, syarat pertama berijazah SMA. Tekan daftar nggawa ijazah SD. Syarat pertama saja tidak dipenuhi. Anda nggak boleh mengatakan zalim perusahaan. Anda nggak memenuhi syarat kok. Allah Azza wa Jalla berjanji untuk mengabulkan doa kalau memenuhi syarat. Apa syaratnya? Makanan kita halal, minuman kita halal, baju kita halal. Coba sekarang. Kira-kira halal kabeh apa urung? Wallahu a'lam Ustaznya. Aku ya kadang-kadang kudune mangkat jam 7, mangkatnya jam 8. Kudune bali jam 1, bali jam 12. Gaji ini halal apa ora kowe? Hah? Makanya doanya enggak dikabul-kabulkan. Karena yang masuk ke perut haram. Apa haram kabeh? Sebagian. Ya, haram. Ya. Sebagian halal, sebagian haram. Ya. Yang telat dan yang balik gasik sebelum waktunya tadi, gaji yang Anda terima di jam-jam yang Anda tidak masuk itu haram. Kira-kira tetap diuntal apa ora? Tetap mbok. Apa kemudian jenengan kita dapat gaji? Nun sewu aku ki bolos semene ki tulung dipotong. Ada yang seperti itu? Jarang. Wong diwehi karepe kurang apa maning ngurangi. Ya wajar seandainya doanya enggak dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Wong tidak memenuhi syarat. Contoh ini. Ya. Maka Allah itu pasti memenuhi janjinya. Tidak mungkin Allah itu ingkar janji. Kalau kita sudah melakukan sesuatu kok ternyata Allah tidak penuhi, berarti something wrong. Ada sesuatu yang bermasalah dalam diri kita. Nah, terus والكريم هو الذي لا يضيع من التجأ إليه. Al-Karim ya adalah alladzi la yudhi'u man iltaja'a ilaihi. Al-Karim itu adalah yang tidak pernah menelantarkan. Apa? Yang tidak pernah menelantarkan orang yang mau kembali kepada Allah. Kenapa? Yang tidak pernah menelantarkan orang yang mau kembali kepada Allah. Siapapun yang mau mendekat kepada Allah tidak mungkin diterlantarkan sama Allah. Siapapun yang mau mendekat. Syaratnya kita mau mendekat. Ada sebuah kisah. Orang cukur. Muslim cukur. Masuk ke barbershop. Tukang cukur. Nah, ternyata begitu cukur ngobrol itu, ternyata tukang cukur ini ateis. Gak percaya Tuhan. Ngobrol. Saya nggak percaya Tuhan. Loh, kok bisa? Nah itu banyak, coba lihat kamu di kota ini, banyak sekali gelandangan-gelandangan. Orang-orang yang terlantar, yang kelaparan, yang mati. Mana Tuhan? Kalau Tuhan ada, nggak ada yang mati, nggak ada yang terlantar. Mana Tuhan? Nggak ada Tuhan. Oh, ya, dah. Selesai cukur, kemudian dia keluar. Begitu keluar, kembali lagi, bawa gelandangan, rambutnya gondrong banget. Kemudian si Muslim tadi berkata, di kota ini nggak ada tukang cukur, sembarangan orang tukang. Lah nyong apa? Nah ini buktinya ada orang gondrong. Kan gak ada tukang cukur, ini orang gondrong kayak gini. Banyak orang gondrong kayak gini pinggir jalan. Kenapa? Lu dia kan gak datang ke saya. Ya sama.
Orang-orang yang terlantar itu tidak datang kepada Allah. Tidak mau minta sama Allah. Tidak mau mendekat sama Allah sehingga mereka terlantar. Paham ini? Maka siapapun yang mendekat kepada Allah tidak mungkin diterlantarkan sama Allah. Yang penting mau apa? Mendekat. Terakhir, wal karimu huwa alladhi idza a'ta zada 'ala al-muna. Wal karimu huwa alladhi idza a'ta zada 'ala al-muna. Al-karim itu adalah yang kalau memberi akan melebihi dari harapan kita. Kalau memberi akan melebihi dari harapan kita. Saya bawakan satu contoh saja karena waktunya sudah hampir habis. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW cerita, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata yaqulu Allah Ta'ala." Ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada siapa? Kepada penduduk surga. Turiduna syai'an azidukum? Wahai para penghuni surga, apakah kalian pengen tambahan nikmat? Apakah kalian pengen tambahan nikmat? Ini setelah mereka menikmati isi surga. Fayaquluna, maka penduduk surga itu pun menjawab, alam tubayyid wujuhana. Ya Allah, bukankah engkau sudah membuat wajah kami berseri-seri, putih, bersinar? Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau telah masukkan kami ke surga? Wa tunajjina minan nar, dan engkau telah selamatkan kami dari neraka. Nikmat apa lagi ya Allah? Ini sudah nikmat yang luar biasa. Apalagi yang akan engkau berikan kepada kami ya Allah? Fayukshaful hijab. Maka saat itu hijab, tabir itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama u'tu syai'an ahab ilaihim minan nazari ila rabbihim. Saat itu mereka diberi karunia yang paling istimewa, yaitu bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Itulah karunia terbesar yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman. Mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bisa melihat Allah Azza wa Jalla di surganya. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.